Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Pancanugraha dari 11 IPS 4, ingin mempresentasikan tugas TB1 dari Bapak Pembimbing Bapak Aswin yang tercinta, yang berjudul Perjuangan Diplomasi dan Konfrontasi dalam Mempertahankan Keutuhan Negara Republik Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil kerja keras dari seluruh wilayah Indonesia. Kedaulatan yang diraih adalah sebuah perjuangan tiap-tiap daerah pada masa revolusi. Upaya bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dilakukan dengan dua cara, yaitu upaya diplomasi dan fisik atau konfrontasi. Salah satu upaya mempertahankan keutuhan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi yang diadakan perjanjian-perjanjian. Perjanjian adalah persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya. Sebab-sebab diadakannya perjanjian tersebut berawal dari kemarahan Nica, yang merupakan kenyataan bahwa pemerintah Republik Indonesia telah berjalan dengan efektif. Pihak Nica marah karena mereka merasa sebagai pihak yang berhak menguasai Indonesia. Tentara Nica yang berhasil menyusup masuk di antara pasukan Inggris kemudian berhasil membuat pemerintah di Jakarta dan memprovokasikan bekas Intemiran untuk melakukan teror di wilayah Indonesia. Selain itu, Nica juga berhasil mendaratkan 800 marinir Belanda di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1945 yang mendapat potensi keras dari pihak Republik. Tindakan Nica dan tentara selalu menimbulkan konflik bersenjata di setiap wilayah. B. Contoh perjuangan diplomasi. 1. Perjanjian Renville 8 Desember 1947, 17 sampai 17 Januari 1948. Pasca peristiwa agresi militer Belanda 1, PBB membentuk Komisi Jasa Baik yang bertugas membantu menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Komisi tersebut beranggotakan 3 negara yang terdiri atas Amerika Serikat, Australia, dan Belgia yang dikenal dengan Komisi 3 Negara. KTN yang bertugas di Indonesia kemudian berhasil mengajak atas kapal Renville. Deklarasi dari Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan deklarasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Perundingan dimulai pada 8 Desember 1947 dan berjalan bersendat-sendat. Hal tersebut disebabkan garis Van Mock. Adapun isi dari perjanjian Renville yaitu A. Belanda berdaulat di seluruh Indonesia sampai kedaulatannya diserahkan pada RIS yang segera dibentuk. B. Sebelum RIS membentuk pemerintahan, Belanda akan menyerahkan sebagai kekuasaannya kepada suatu pemerintah federal sementara. C. Pihak Republik menarik pasukannya dari daerah penduduk Belanda ke daerah Republik. 2. Perjanjian Rom dan Royen guna menjamin melaksanakannya menghenti agresi militer Belanda 2, maka PBB pengganti KTN dengan membentuk UNCI, United Nations Conference for Indonesia, yaitu Komisi PBB untuk Indonesia. Komisi ini selanjutnya mempertemukan Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 14 April 1949, di mana deklarasi RI dipimpin oleh Mr. Mahrem sebagai ketua, sedangkan Mr. Alfonso Astro Amijoyo sebagai wakil. Sedangkan deklarasi Belanda dipimpin oleh Dr. J. H. van Rooyen. Perundingan diadakan di Hotel Des Indes, Jakarta, dipimpin oleh Merle Conran, anggota komisi dari Amerika Serikat. Perundingan ini mengalami hambatan sehingga baru pada awal Mei 1949 terjadi kesepakatan. Isi perjanjian Rom-Royen sebagai berikut. A. Deklarasi Indonesia menyatakan
kesediaan pemerintahan RI untuk 1. Pemerintahan Republik Indonesia akan mengeluarkan pemerintah penghentian perang gerilya. 2. Bekerja sama dan mengendalikan perdamaian dan menjaga ketertiban dan keamanan. 3. Turut serta dan KMB di Den Haag dengan maksud untuk mempercepat penyerahan kedaulatan yang lengkap kepada negara Indonesia Serikat dan tidak bersyarat. B. Pernyataan deklarasi Belanda yang dibacakan oleh Dr. H. J. van Rooyen, yaitu 1. Pemerintahan Belanda setuju bahwa pemerintahan Republik Indonesia harus bebas dan leluasa melakukan jabatan sepatutnya dalam satu daerah meliputi Presiden Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda membebaskan dan bersyarat pemimpin-pemimpin dan tahanan politik yang tertangkap sejak 19 Desember 1948. 3. Pemerintah Belanda menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. KMB dan Den Haag akan diadakan selekasnya sesudah pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Sejak bulan Juni 1949 berlangsung persiapan pemulihan pemerintah Indonesia di Yogyakarta. Persiapan itu berlangsung di bawah pengawasan UNCI sejak tanggal 24 sampai 29 Juni 1949. Tentara Belanda ditarik dari Yogyakarta. TNI akhirnya memasuki kota Yogyakarta pada 6 Juni 1949. Presiden, wakil presiden, serta para pemimpin lainnya kembali ke Yogyakarta sebagai tindakan lanjut perjanjian Rom-Royen. Pada tanggal 22 Juni 1949 diadakan perundingan antara Republik Indonesia, BVO, dan Belanda yang hasilnya sebagai berikut. A. Tanggal 24 Juni 1949, Kepresidenan Yogyakarta dikosongkan oleh tentara Belanda. Pada tanggal 1 Juli 1949, pemerintah Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta setelah tentara Republik menguasai sepenuhnya. B. Mengenal penghentian pemusuhan dan dibahas setelah kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. C. Konferensi Meja Bundar atau KMB akan diadakan di Den Haag. 3. Konferensi Meja Bundar. Cukup sekian dari saya, Ridho Pancanugraha, dari kelas 11 IPS 4. Kepada guru saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.